Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah anak online. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau memberitahukan tata tertib dalam ibadah kita agar ibadah kita berjalan dengan tertib dan juga kita mendapatkan berkat yang baru. Nah adik-adik, yang pertama, untuk setiap ibadah, adik-adik diwajibkan untuk membawa Alkitab. Karena selama ibadah, kita akan membaca firman Tuhan dan juga ada ayat hafalan. Jadi adik-adik, jangan lupa ya, Alkitabnya harus ada di sebelah adik-adik. Yang kedua, adik-adik pada saat ibadah harus menggunakan pakaian yang bersih, sopan, dan juga rapi. Karena kita mau menghormati hadirat Tuhan yang turun pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah tidak diperkenankan untuk makan, bermain gadget, ataupun permainan lainnya. Karena kita mau fokus hati dan pikiran kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah adik-adik saat mengikuti ibadah, adik-adik ikuti dari awal kita memuji dan menyembah Tuhan, menari dan melompat untuk Tuhan, sampai akhirnya kita menerima urapan. Pasti kita akan diberkati. Sudah siap adik-adik? Mari kita sama-sama mengikuti ibadah. Shalom! Salam adik-adik, selamat hari Minggu, selamat ketemu lagi dengan Kak Nina di ibadah anak online GBI Visi Pemulihan. Sudah siap kan adik-adik untuk beribadah? Pasti sudah siap ya, sudah berpakaian yang rapi juga kan? Jangan lupa Alkitabnya ditaruh di samping adik-adik ya. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita berdoa, kita mau menyapa Tuhan Yesus dulu. Kita mau katakan Tuhan Yesus itu Bapa yang baik. Ayo adik-adik, semuanya berdiri. Mari adik-adik, angkat tanganmu, naikkan pujian buat Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau menyapa Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh lagi naikkan penyembahanmu pada Tuhan Yesus. Katakan adik-adik, Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau itu Bapa yang baik. Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita. Tuhan Yesus itu selalu menjaga kita. Mari adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi naikkan penyembahanmu pada Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan Yesus. Karena Dia selalu menjaga kita. Dia selalu baik buat kita. Ayo adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Kau sungguh baik.
Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Mari adik-adik, kita mau masuk di dalam doa. Lipat tanganmu, tutup matamu, ikutin doa kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah anak sekolah minggu kami Tuhan. Roh Kudus, urapi kami ya. Berikan kami pujian, penyembahan. Berikan kami hikmat yang daripada Tuhan saja, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus, bawa kami masuk di dalam memuji menyembah Engkau. Kami patahkan semua roh jahat di udara, semua roh iblis, semua roh yang membuat kami tidak mau memuji Tuhan. Kami hancurkan kuasanya, kami usir dari setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang cinta Tuhan Yesus katakan, amin. Ayo adik-adik, tetap semangat ya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Semangat adik-adik. Mari adik-adik, goyangkan badanmu. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Yeay, haleluya. Masih semangat ya adik-adik? Yuk kita lebih lagi memuji Tuhan. Kita lebih lagi mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, goyangkan badanmu. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya.
Adik-adik, walaupun kita beribadah online, adik-adik tetap bisa ya memberikan persembahan buat pelayanan sekolah minggu. Jangan lupa adik-adik bilang papa mama untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening sekolah minggu GBI Visi Pemulihan yang nomornya ada di bawah ini. Terima kasih adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Cynthia. Dan kakak Cynthia pada pagi hari ini mau memberikan informasi yang tentunya dan pastinya membuat kalian sukacita. Yeay. Adik-adik, bahwa sekolah minggu kembali lagi dengan program bagi-bagi hadiah dan goodies Paskah 2021 yang sebentar lagi di beberapa bulan ke depan kita akan rayakan bersama. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, pastikan bahwa kalian semua ikut ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan setia dan rajin. Dan yang kedua, pastikan bahwa kalian mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena pada akhir cerita nanti kakak sekolah minggu akan menyampaikan satu pertanyaan kuis yang harus kalian jawab. Nah, dan setiap jawaban kalian harus disampaikan melalui WhatsApp kepada kakak-kakak sekolah minggu di mana kalian beribadah. Yang ketiga, bagi adik-adik yang masih kecil, bisa dibantu loh oleh papa, mama, cece, koko, abang, dan adik. Kalau bisa ya. Dan yang keempat, periode kuis Alkitab bagi-bagi hadiah ini berlangsung dari minggu keempat di bulan Januari sampai di minggu kedua di bulan Maret 2021. Jadi totalnya ada 8 pertanyaan yang harus kalian lengkapi dan gak boleh bolong ya tentunya ya. Oke, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah kita tadi memuji Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Rani. Ayo adik-adik, semua duduk yang rapi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik, angkat tanganmu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian.
adik-adik. Shalom Jeva. Shalom kakak. Gimana adik-adik? Tadi adik-adik udah nyanyi belum? Jeva tadi udah nyanyi belum? Udah dong kak, aku ikutan. Biar Tuhan Yesus senang sama Zeva. Wah bagus tuh. Adik-adik di rumah juga kan? Pasti sebelum dengerin firman, adik-adik puji-pujian dulu. Nah, sekarang saatnya untuk dengerin firman. Tapi kita berdoa dulu ya. Siapkan hati adik-adik. Fokus sama Tuhan Yesus. Agar kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Dan juga firman Tuhan selalu ada di hati kita. Dan juga pikiran kita. Nah, ayo lipat tangannya. Kita berdoa. Semuanya yang di rumah ikutin Kak Rani berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan, urapi kami semua Tuhan, agar kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan dan firman-Mu selalu berada di hati kami. Dan juga Tuhan, Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan, Rani Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang siap untuk firman Tuhan katakan amin. Nah, adik-adik gimana? Adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu tentang Batra? Apa itu Batra? Siapa yang bikin Batra? Ayo, siapa Jeva yang bikin Batra? Nabi siapa? Ayo. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nah, adik-adik ngomong-ngomong tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sangat dijagai sama Tuhan adik-adik. Ya kan Jeva? Nah, sampai sama keluarganya juga. Anak-anaknya, istrinya. Karena apa? Ayo. Karena Nabi Nuh sangat taat sama Tuhan. Ya kan? Dia Jeva, dia nggak pernah nolak loh apa yang disuruh Tuhan. Disuruh bikin bahtera yang besar. Nabi Nuh nurut nggak? Iya. Nurut. Dia nggak nolak. Buat apa? Orang di musim panas kok bikin perahu yang besar? Terus naruh di mana? Nabi Nuh nggak begitu adik-adik. Dia langsung menjalankan perintah Tuhan. Apapun yang terjadi. Ya kan adik-adik? Karena apa? Nabi Nuh sangat taat. Nah, ngomong-ngomong tentang Nabi Nuh nih, ada lagi nih seseorang yang ada di dalam Alkitab. Tapi kira-kira orang ini taat gak ya sama Tuhan? Karena ini mau tanya. Ini berhubungan dengan ikan. Siapa di sini yang suka makan ikan? Zeva. Oh, Jeva suka makan ikan. Kalau anak-anak makan ikan, itu ikan banyak proteinnya adik-adik. Kita bisa jadi sangat pintar. Terus, siapa di sini yang di rumahnya miara ikan? Zeva. Ayo. Oh, Jeva punya mana? Jeva coba ikannya. Iya, ini. Tuh, ikannya ada 3 biji. 3 biji. 3 ekor adik-adik. Bagus ya ikannya. Akuariumnya juga bagus. Nah, adik-adik. Kalian mau tanya lagi nih. Siapa di sini yang pernah dimakan ikan? Ayo, Jeva pernah gak dimakan ikan? Pernah makan ikan lele. Jeva pernah dimakan ikan lele adik-adik. Tapi, gak mungkin. Ikan lele kan kecil. Nih, kalau adik-adik mau lihat nih ceritanya nih ya. Siapa yang pernah dimakan ikan yang sangat besar? Nih, kita lihat nih filmnya. Jeva mau lihat gak filmnya? Mau. Nih ya. God's story, Jonah. So part of God's story is in the book of Jonah, and it begins like this. God told Jonah, "Go to the city of Nineveh and tell the people they have been wicked, and they should stop being wicked, or I will destroy them." But Jonah got scared and decided to go to the city of Tarshish by boat. Tarshish is in the opposite direction of where God wanted Jonah to go. Can you imagine running away from God? Anyway, when the boat was at sea, God sent a storm. The storm was so scary that all the sailors thought the ship was going to be destroyed. So they threw a bunch of stuff off the ship.
I don't know how less luggage was going to help, but that's what they did. While all this was happening, Jonah was inside the ship sleeping. The captain saw him and said, "How can you sleep right now? Pray to your God and ask for help." Then the sailors decided to cast lots to find out who was responsible for the storm. Casting lots is a lot like the lottery, except when lots are cast, whoever wins doesn't always really win. Like this time, when the lot fell to Jonah. The sailors asked him what he had done to cause the storm and what they should do to make it stop. Jonah said, "Pick me up and throw me into the sea. That will calm the storm." But the sailors didn't want to. They tried really hard to row back to shore, but the ship just didn't go anywhere. So the sailors apologized to God for throwing Jonah overboard, and then they threw him overboard. I don't know if they ever apologized to Jonah, but God is the one who made the scary storm. And if you're going to apologize to anyone, you should apologize to God. It's just a good idea in general. So as soon as Jonah was off the boat, the storm stopped. I wonder if Jonah thought to himself, "What am I going to do now?" Well, God had an answer. All of a sudden, a big fish swallowed Jonah. Yep, Jonah was now inside a fish. Things went from bad to worse real quick. Now, the Bible says a fish swallowed Jonah. We don't know if it was a whale or something else. But whatever it was, it had to be big enough to swallow a man whole without having to chew. Kids, always chew your food before swallowing. You're not a giant fish. Anyway, Jonah was in the stomach of the fish for 3 days and 3 nights. Can you imagine being stuck in a dark and stinky place for 3 days straight? Like a porta potty? Well, imagine being inside a big fish. Dark and sloshy and really stinky. After the 3 stinky days, God made the fish spit out Jonah. Actually, fish can't really spit. Jonah got vomited out. So while stinky Jonah was there on the beach, God told him a second time to go to Nineveh and tell the people to stop being wicked. This time, Jonah went to Nineveh. Listening to God is always a good idea. When he arrived, he told the people that God said they should turn from their evil ways. They believed him, so everyone, and I mean everyone, fasted and put on sackcloth. Fasting is when you don't eat and pray really, really hard. Putting on a sackcloth is putting on a sackcloth. Now, when God saw how they had stopped doing bad things and were really sorry, he decided not to destroy them. And that's the book of Jonah. Nah, gimana adik-adik tentang cerita tadi? Cerita si Bapak Yunus ini, ikannya besar kan? Kira-kira adik-adik kan belum pernah dimakan ikan besar itu, tapi Bapak Yunus pernah. Nah, adik-adik, itulah di saat Bapak Yunus ini tidak taat sama Tuhan. Dia dibuang ke laut, dimakan ikan selama 3 hari adik-adik di perut ikan. Tapi ikannya tidak makan Pak Yunus. Nah, adik-adik, Bapak Yunus berdoa di dalam perut itu. Dia minta ampun dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Tuhan mengampuninya. Nah, adik-adik, walaupun Bapak Yunus tidak taat, tapi Tuhan selalu menjaga Bapak Yunus. Buktinya, dia di dalam perut ikan tidak terluka adik-adik. Ya kan, apalagi ikan besar gitu, giginya gede-gede. Pasti terluka dong Bapak Yunusnya. Ini enggak. Tuhan menjaga Bapak Yunus. Tapi adik-adik, walaupun Tuhan sangat baik, tapi adik-adik jangan pernah mencobai Tuhan. Hah? Aku nggak apa-apa, nggak taat, nggak patuh sama mami papi. Dia kan sayang aku. Nah, benar adik-adik, mami papi sangat sayang sama adik-adik. Tapi jangan mentang-mentang mami papi sangat sayang sama adik-adik, terus adik-adik seenaknya dewe. Seenaknya mau ngapain aja. Tidak adik-adik. Walaupun adik-adik misalnya nakal, tidak taat sama mami papi, adik-adik harus harus bertobat, minta ampun sama mami papi dan juga sama Tuhan ya Jeva. Iya, Kak. Jangan membuat Tuhan marah.
jangan membuat mami papi marah. Walaupun adik-adik misalnya nih ya, tidak taat, tidak patuh, tapi Tuhan akan menjaga adik-adik asal, ayo apa Jeva? Asal apa? Asal kita minta ampun. Asal kita benar sungguh-sungguh minta ampun. Tuhan pasti akan menjagai kita adik-adik. Nih, kakak punya cerita. Ini cerita real. Cerita sungguhan, kenyataan. Kakak waktu anak kakak masih kecil ya, umur 3-4 tahun gitu ya. Dia jatuh adik-adik dari atas. Bener, jatuh, gubrak. Dari atas adik-adik di tangga tanpa berguling-guling. Dia langsung jatuh. Kakak bingung. Kakak langsung kaget. Dalam nama Tuhan Yesus. Iren ini gak nyaut adik-adik di bawah. Kakak masih di atas. Wah, aduh, jangan sampai kakak ketakutan adik-adik. Tapi dalam nama Tuhan Yesus adik-adik, Iren gak apa-apa adik-adik. Gak patah tulang. Benjol dikit sih. Gak berdarah. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tuhan menjaga kita dimanapun kita berada. Walaupun anak kakak yang masih kecil, ya, tetap dijagai Tuhan. Karena apa adik-adik? Tuhan sangat sayang sama adik-adik. Tuhan sangat sayang sama anak-anak. Tuhan akan menjaga kita. Nih, seperti di firman Tuhan ada nih. Di Mazmur 56 ayat 14. Bunyinya nih, dengerin ya. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Nah adik-adik, Tuhan menjagai kita dari masih adik-adik dalam perut mami. Tuhan udah menjagai kita adik-adik. Sampai adik-adik dewasa. Tapi ada syaratnya. Adik-adik harus taat. Harus sayang firman Tuhan. Gak boleh nakal. Ya. Walaupun adik-adik nakal, harus cepat-cepat berdoa. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan akan menjaga kita. Seperti siapa? Bapak Nuh tadi. Dia kan sangat taat sama Tuhan. Sampai-sampai dia menjagai keluarganya. Dari anaknya, istrinya, sampai mantunya. Begitu juga dengan siapa? Bapak Yunus. Bapak Yunus sedikit tidak taat. Tapi apa? Karena Bapak Yunus berdoa minta ampun. Tuhan Yesus menjagai Bapak Yunus. Sampai Bapak Yunus tiba di Niniwe. Nah, bukan hanya itu loh Jeva. Di Niniwe, Bapak Yunus juga berdoa sama Tuhan agar apa? Kota Niniwe diselamatkan. Nah, rakyat Niniwe, masyarakat Niniwe itu kenal sama Tuhan. Tapi karena di situ banyak dosa adik-adik, Bapak Yunus bilang, kalian harus bertobat agar Tuhan tidak menghukum negeri ini. Nah, adik-adik, semua orang-orang di Niniwe mendengarkan apa kata Bapak Yunus. Sehingga orang-orang Niniwe semuanya bertobat. Sehingga apa? Tuhan tidak jadi menghukum kota itu. Karena apa? Karena semua orang di Niniwe bertobat adik-adik. Nah, begitu juga adik-adik. Begitu juga Jeva. Begitu juga dengan kakak. Nah, kita harus saling pokoknya kita harus bertobat adik-adik. Mengaku dosa kalau kita berbuat dosa. Nah, adik-adik. Setelah adik-adik mendengarkan cerita ini, adik-adik udah mulai harus sadar. Ya, Jeva ya. Iya, Kak. Jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi berbuat nakal. Iya. Harus patuh sama mami papi. Iya. Oke? Oke. Nah, sekarang ayat hafalan.
Ingat ya, ayat hafalannya bagus loh adik-adik. Nih, ayat hafalannya dengerin ya. Adik-adik harus menghafal ayat hafalan ini. Karena apa? Karena Tuhan sayang sama adik-adik, sama kita semua. Nih, Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, sekali lagi ya. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Adik-adik mulai hari ini harus bertobat. Ya. Agar Tuhan selalu menjaga adik-adik di setiap jalan adik-adik. Ya. Jangan lupa berdoa dan juga membaca firman Tuhan pagi, siang, malam. Ya. Oke? Oke. Nah, sekarang saatnya kita untuk urapan Roh Kudus. Yang mau urapan Roh Kudus, berdiri semuanya. Halo adik-adik, sekarang Kak Nina mau memberikan pertanyaan kuis yang kedua di minggu ini. Sudah siap belum? Nah, dengarkan ya adik-adik. Kakak percaya kalau adik-adik tadi mendengarkan cerita tentang Yunus, melihat film tentang Yunus, pasti bisa menjawabnya. Oke adik-adik, siap ya? Sebelum Yunus pergi ke Niniwe, pergi kemanakah Yunus? Kakak kasih tahu sekali lagi. Sebelum Yunus pergi ke Niniwe, kemanakah Yunus pergi? Nah, pasti bisa ya. Nah, kakak tunggu adik-adik. Jawaban adik-adik bisa dikirim ke WA kakak sekolah minggu di cabang adik-adik masing-masing. Jangan lupa segera kirimkan. Terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita urapan Roh Kudus. Nah, adik-adik yang di rumah yang masih duduk, berdiri, angkat tangannya. Oh iya, tapi sebelum minta urapan Roh Kudus, adik-adik berdoa minta ampun sama Tuhan Yesus ya. Nah, ikutin Kak Rani berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, ya Aba, ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, mulai saat ini Tuhan, aku akan menjadi anak yang pintar, yang taat, yang akan selalu dijagai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebelum aku meminta urapan Roh Kudus-Mu, Tuhan, ampuni segala kesalahanku, dosa-dosaku, perkataanku yang tidak baik, kelakuanku yang nakal, keisenganku. Ampuni aku ya Tuhan, sucikan, kuduskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus, agar aku layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita minta urapan Roh Kudus. Buka hati adik-adik dalam nama Tuhan Yesus. Darah papa besar papa. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, Kau lihat Tuhan, semua Tuhan, hari ini Tuhan, anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan, mereka mengangkat tangan mereka Tuhan, untuk meminta urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, saat ini Bapa. Darah Bapa, syara papa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi semua anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan. Kau urapi mereka Tuhan. Jadikan mereka anak yang baik Bapa, anak yang takut akan Engkau Tuhan, anak yang selalu taat kepada mami, papi, dan juga selalu taat kepadamu Bapa. Urapi mereka semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Bapa, agar mereka Tuhan selalu dengar-dengaran firman-Mu
Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas urapan-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, terima kasih ya. Adik-adik udah mengikuti ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Sampai adik-adik menerima urapan Roh Kudus. Terus adik-adik sampai ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.